Semangat pagi. Nah, kita ketik dulu ya judulnya. Mana ini komen? Nah, sorry, paste. Nah, oke, ini komen. Bisa? Bikin komen. Oke. Ulang ya teman-teman ya. Sabar. Nah, selamat pagi semuanya teman-teman semua yang nanti akan live, bahkan yang akan relay nanti saya ucapkan selamat menyaksikan di IG Live Bisa Bincang Santai Fabian. Bersama siapa? Kali ini bersama kamu. Maksudnya apa? Nah, kita bicara soal kamu. Nah, hari ini banyak tanya sama saya, wah Pak Fabian enak ya, Coach Fabian enak ya, Coach Tung Dusom enak ya, Coach Denny Santoso enak ya, Coach Jonas Jipauli enak ya, bisa live, bahkan pengusaha sukses kelas kakap seperti Pak Hermanto Tanoko bisa live bareng semuanya. Nah, kenapa saya nggak bisa? Nah, hari ini bisa. Nah, bisa dengan siapa? Dengan kamu. Nah, IG Live hari ini interaktif. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Nah, saya percaya juga mungkin di luar sana, di dunia juga belum ada ya. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman. Nah, teman-teman yang mau terlibat live bareng saya sekarang, saya akan switch beberapa orang. Kali ini 5 menit, kali ini 5 menit, ini 5 menit, dan sebagainya. Nah, semua boleh terlibat. Yang mau bilang, mau coach, saya mau ngobrol coach, saya mau IG live bareng coach ya. Saya mau bareng mentor, bareng siapapun, bareng Pak Fabian, apapun panggilanmu buat saya sama saja. Karena banyak yang panggil saya Pak, banyak yang saya panggil bro, banyak yang saya panggil coach, banyak yang panggil saya mentor dan sebagainya. Tapi poinnya teman-teman boleh live bareng saya. Yang mau bilang mau, tapi sesuai dengan topik malam ini. Setuju? Mental kolonial versus mental milenial di new normal. Setuju? Nah, yuk sama-sama kita mulai nih. Bicara soal generasi, ya generasi milenial, generasi kolonial, apa sih? Nah, kita ingat satu, ya banyak orang hari ini mendefinisikan, mempersepsikan generasi-generasi ke dalam beberapa bentuk, ya kan? Ke dalam beberapa generasi. Nah, paling simpel adalah ada generasi apa? Ada yang namanya generasi baby boomer, ada generasi yang namanya generasi X, generasi Y, generasi Z, bahkan hari ini ada generasi Alpha. Nah, apa itu? Teman-teman mungkin sudah pernah tahu semuanya. Banyak sekali, nah tinggal search dan sebagainya. Teman-teman beruntung hari ini khususnya generasi milenial, apalagi generasi Alpha ya nantinya ya. Mereka semua informasi sudah tersedia di tangan mereka. Nah, kami-kami yang generasi X paling kasihan. Kami mau belajar seperti ini, kami harus bayar. Nah, hari ini teman-teman free, gratis, banyak dapat semuanya di Google. Bahkan hari ini banyak IG Live, ya kan? Banyak IG Live hari ini yang memberikan training-training khusus, walaupun nggak full, tapi teman-teman dapat sesuatu dari sana, betul nggak? Banyak coach-coach di luar sana yang memberikan hari ini banyak sekali pelatihan-pelatihan via live begini. Nah, kita bahas satu-satu nih. Apa sih baby boomer? Ada yang tahu nggak? Yang tahu silakan bilang, coach, saya mau live bareng coach. Nah, silakan. Saya tunggu ya sebelum saya jawab. Ada yang mau? Baby boomer itu apa? Saya kasih waktu 5 menit. Nanti kita ngobrol bareng-bareng ya. Kalau nggak ada, saya ngomong nih ya. Nah, saya paling suka ngomong karena ya. Nah, bicara soal baby boomer, ya kan? Baby boomer bicara generasi X, generasi Y, generasi Z. Nah, hari ini kita fokusnya di mana? Kita akan fokusnya di millennial plus kolonial, yaitu baby boomer dan X ya. Nah, alpha kita singkirkan dulu. Setuju? Nah, hari ini kita mau mulai dengan apa? Dengan apa pause? Oke, right now. Nah, sudah kembali? Oke, teman-teman semuanya, saudara-saudara sebangsa dan setanah Indonesia. Nah, hari ini kita akan mulai dengan generasi X, generasi milenial. Generasi namanya generasi X, yaitu generasi Gen Boost, ya kan? Bicara soal Gen Boost, kenapa? Karena hari itu tingkat kelahirannya mulai sebanyak daripada baby boomer ya. Nah, generasi X, saya sebutnya termasuk golongan generasi kolonial. Kenapa? Mentalitinya masih mentality kolonial. Mentalitinya masih mentality yang dijajah. Mentalitinya masih mentality yang masih diperintah orang dan sebagainya. Nah, hari ini teman-teman semuanya kita akan belajar apa sih perbedaan daripada generasi X, ya kan, dan generasi Y, ya kan, generasi Y maksudnya ya. Orang bilangnya generasi milenial, orang generasi bilangnya milenial. Nah, pertama kita mulai dari karakteristik dulu. Nah, bicara soal karakteristiknya,
Bicara soal mandiri, nah, bicara soal mandiri generasi X, saya acungi jempol ya. Mereka lebih mandiri ya dibanding generasi milenial ya. Nah, mereka lebih mandiri. Mereka lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang merupakan generasi baby boomer. Nah, teman-teman cari tahu ya baby boomer itu apa ya. Tapi saya singkatnya adalah orang yang lahir setelah Perang Dunia Kedua ya. Mereka orang-orang yang dilatih untuk apa? Bekerja dengan keras. Orang tuanya bekerja dengan keras, otomatis akan dampak ke kita juga. Orang yang bekerja dengan keras terus bicara soal efisiensi. Nah, bicara soal efisiensi, kalau soal uang tuh itu detail sekali sampai ngejelimet semuanya ya. Nah, terus career minded. Nah, bicara soal career minded, orangnya tuh terfokus, tertata rapi. Saya umur sekian, saya bekerja, 2 tahun berikut saya harus naik posisi jabatan saya, berikutnya dan berikutnya berikutnya. Nah, kemudian saya mau tanya lagi nih, sekali lagi ya buat teman-teman semua yang mau live bareng saya, bilang mau sekali lagi karena ini IG Live khusus. IG Live-nya adalah bukan cuma saya yang ngomong, bukan saya yang bicara, tapi kita saling sharing. Teman-teman di luar sana yang lagi live, khususnya live ya, boleh langsung berbicara bareng saya dengan live. Bilang mau, tapi kita bicara sesuai dengan apa? Boleh pertanyaan, boleh ngobrol bareng. Waktunya 5 menit kira-kira, kita akan ngobrol sesuai dengan topik, yaitu mental kolonial versus mental milenial menuju new normal ya. Di new normal ini. Sampai belepotan ngomongnya. Nah, kembali lagi ke bicara milenial. Nah, tadi bicara soal generasi X ya. Generasi milenial itu apa? Generasi milenial lebih orang-orangnya lebih optimis, berbeda dengan orang-orang yang generasi X tadi. Generasi X itu cenderung orangnya berpegang pada prinsip, cuma kadang-kadang sedikit pesimistis. Kita bisa lihat daripada apa? Daripada kemarin pilkada, betul nggak? Banyak orang yang hari ini ada yang positif, ada yang negatif. Bahkan lebih cenderung saya melihatnya bukan positif negatif, tapi saya lebih cenderung orang-orang pesimis dan orang-orang optimis. Nah, generasi milenial, generasi Y ini lahir kapan? Betul nggak? Dia lahir kurang lebih di tahun 1981. Kurang lebih endingnya sampai 1995. Memang ada berapa banyak versi, ya kan? Setiap orang yang sosiolog, setiap orang psikolog, dia akan membuat peneliti dan sebagainya, dia akan membuat range-nya sendiri. Tapi saya ambil satu angka aja, dia nggak usah pusing teman-teman. Intinya adalah tahun 81, lahir tahun 81 sampai tahun 95, generasi milenial, generasi Y. Nah, generasi X itu apa? Generasi X adalah generasi yang lahir tahun 61 sampai tahun 80, termasuk yang lagi di depan Bapak Ibu. Nah, hari ini teman-teman semuanya, hari ini kita bicara soal apa? Generasi milenial. Wow, Pak Hermanto Tanoko join, luar biasa. Pak Hermanto Tanoko, salam dahsyat, salam semangat pagi. Nah, teman-teman semuanya, sekali lagi ini IG Live khusus, IG Live baru sekali, terobosan baru dari Garuda Motivator. Kawan-kawan semua sebangsa dan setanah Indonesia, boleh sama-sama dengan saya live bareng. Siapapun kamu, siapapun teman-teman, bro and sis, siapapun kamu, siapapun, apapun jati diri kamu, kamu boleh ngobrol sama saya lewat live ini. Bahkan akan ditonton lewat live, bahkan relaynya akan ditonton dengan banyak orang. Ya, setuju ya? Kembali lagi nih, nah generasi milenial, orang-orangnya cenderung optimis, ya kan? Idealis. Nah, memang kadang-kadang lebih individualis. Nah, bicara soal individualis, karena apa? Mereka lahir dan tumbuh besar di saat teknologi itu, era digital itu mulai berkembang. Nah, jadi mereka merasakan tuh ya awal-awal perkembangan teknologi. Nah, terus kemudian apa? Mereka kalau cari pekerjaan, mereka cari pekerjaan yang sesuai passion, bukan seperti generasi X. Generasi X adalah generasi yang kalau cari pekerjaan udah diatur nih sama orang tuanya nih. Kamu kuliahnya kuliah ekonomi ya. Kamu nggak boleh kalau nggak kuliah fakultas kedokteran ya. Kamu harus kuliah hukum seperti papa. Papa adalah pengacara hebat. Papa adalah pengacara sukses. Kamu harus jadi lebih sukses dari papa. Nah, kalau generasi milenial enggak, dia lebih punya free will ya. Nah, kadang-kadang passionate-nya itulah yang membuat mereka hari ini bertumbuh. Setuju nggak teman-teman semua? Nah, tapi ada kekurangannya apa? Ya, tadi seperti saya bilang, ya kan? Selain individualis, mereka cenderung bosan, mudah sekali bosan, ya kan? Nah, bagaimana dengan lingkungan kerja yang mereka sukai? Siapa? Coba saya lihat. Nah, alright. Tunggu, kita go live dengan siapa? Alright. Nah, tunggu sekali lagi. Nah, lingkungan kerja seperti apa nih yang kadang-kadang disukai oleh generasi kolonial sama generasi milenial. Nah, orang-orang kolonial, saya lebih menyebutnya orang X ya. Tanda kutip, sebagian besar masih punya mentality kolonial, mentality yang harus tanda kutip adalah aman, nyaman.
akan perubahan. Sedangkan milenial dia cenderung mau mengikuti perubahan, bahkan mau beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini yang saya suka ya dari milenial. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, oh nggak bisa angkat tangan di sini ya. Sorry, saya ingatnya lagi training ya. Nah, lingkungan kerja disukai. Nah, bicara soal lingkungan kerja disukai adalah biasanya orang-orang X, generasi milenial, generasi kolonial. Generasi kolonial itu selalu dia mencari karir itu yang jelas. Saya mau waktu saya mulai kerja boleh, saya jadi staff biasa. Tapi 2 tahun berikutnya saya harus naik jadi supervisor, berikutnya jadi manager, berikutnya jadi direktur. Ini udah jelas tuh. Tek 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 tek. Nah, beda dengan orang-orang dari milenial, mereka lebih fleksibel ya. Nah, bicara soal fleksibel juga sama. Nah, bicara soal fleksibel, suasana kerja yang mempengaruhi orang-orang milenial adalah suasana kerja yang dimana mereka semua maunya adalah kantor yang suasananya friendly. Kalau bisa malah kekeluargaan, lebih dekat. Karena apa? Lebih dekat, lebih sayang katanya. Nah, saya punya karyawan waktu itu dulu, mereka semuanya milenial. Lahirnya tahun 90, tahun 92, 93 ya, bahkan mereka kerja dan sebagainya. Nah, mereka fleksibel orangnya. Mereka disuruh diperintah apa, mereka langsung kerjakan. Berbeda ya kadang-kadang dengan orang-orang yang generasi X. Mereka harus tanya, kenapa harus lakukan ini Pak? Kenapa harus lakukan ini Pak? Nah, beda ya. Nah, terus kedua apa lagi? Bicara soal selalu ada tantangan baru. Nah, mereka orang-orang suka dengan orang-orang milenial suka sekali dengan tantangan baru. Nah, kadang-kadang bicara soal tantangan baru. Nah, bicara soal dengan tantangan baru, mereka maunya adalah bekerja dengan baik. Dengan X. Nah, gimana dengan X? Generasi saya sebutnya kolonial, generasi kolonial termasuk saya juga termasuk generasi kolonial ini ya. Tapi semoga kita berubah, kita boleh adaptasi tadi ending kita akan cerita. Nah, mereka lebih suka kantor yang lebih teratur, lebih tertata. Oke. Back ya. Wah, ada gangguan signal ya ternyata ya. Nah, teman-teman semuanya, kita mulai dengan apa lagi nih? Dengan yang namanya pola pikir. Nah, bicara soal pola pikir, teman-teman, bicara soal pola pikir, biasanya orang-orang generasi X kelebihannya adalah mereka masih menghormati yang namanya birokrasi. Mereka lebih rapi dan sebagainya. Tapi cenderung kaku, ya kan? Bicara soal cenderung kaku. Mereka masih masih mau mengikuti peraturan-peraturan yang jelas, aturan-aturannya. Nah, tapi kalau bicara soal milenial, mereka adalah cenderung idealis, cenderung kritis. Jika ada aturan yang tidak sesuai, nah mereka berani loh. Mereka berani dan kadang-kadang tidak ragu untuk meninggalkannya. Nah, itu yang terjadi. Nah, teman-teman semuanya, sebangsa dan setanah air Indonesia, hari ini IG Live-nya beda. Kita akan tidak banyak bicara, tapi kita banyak sharing hari ini. Nah, bicara soal kolonial milenial. Nah, kita akan undang beberapa orang, teman-teman semua yang boleh join, yang lagi live, boleh sama-sama dengan saya live, kita bicara, jadi tampil 2 layar di sini. Ada Fabian, ada teman-teman di sini ya. Nah, tapi kita akan switch 5 menit, kadang-kadang bisa 3 menit, dan sebagainya tergantung ya. Tergantung beberapa orang. Yang mau bilang mau, tapi komennya tentu kita akan berbicara soal sesuai topik ya kan. Sesuai topik kayak kolonial dan milenial ya. Nah, kembali lagi nih bicara soal milenial ya, dan kolonial. Nah, banyak orang-orang hari ini kenapa? Kita tahu ya dunia ini sedang berkembang, sedang berubah ya kan. Dengan kemajuan teknologi itu sudah banyak membuat dunia ini berubah. Tapi sekarang dengan pandemi COVID yang membuat kita hari ini justru berubah total semuanya. Nah, buat teman-teman yang hari ini masih bermental kolonial, walaupun dia generasi X, ya, walaupun dia generasi Y juga, kalau masih bermentalnya kolonial, mereka nggak mau berubah, saudara. Bicara soal berubah, kenapa mereka nggak mau berubah? Karena banyak yang hari ini, teman-teman semua di luar sana, mereka masih nyaman dengan kondisi sekarang. Apalagi dengan kerjanya namanya katanya work from home. Kalau bisa work from home forever. Saya di rumah aja deh, kerjanya lebih enak. Kenapa? Saya sambil kerja bisa sambil nonton Netflix, bisa nonton drakor. Nah, apalagi saya bisa sambil ngurus suami, ngurus anak dan sebagainya. Tapi generasi yang namanya generasi milenial, mereka berpikir tidak seperti itu. Mereka lebih fleksibel. Kenapa? Perubahan zaman mereka cepat sekali. Karena mereka lahir di saat-saat era digital, teknologi mulai berkembang dengan pesat-pesatnya. Mulai itu ya. Nah, berbeda dengan generasi Z ya. Mereka justru lagi sedang booming-boomingnya nih. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi, teman-teman semuanya kita lihat. Ya, banyak orang mempersepsikan. Sekali lagi ya, generasi-generasi ini hanya persepsi. Persepsi siapa?
persepsi orang-orang di luar sana tentang apa yang mereka nilai, apa yang mereka survei, apa yang mereka teliti dan sebagainya. Nah, bicara soal teliti, kita cerita tentang ini nih. Waktu itu kita pernah rapat nih, ya kan, di antara lagi meeting ada generasi X, juga ada generasi Y, milenial ya. Bicara soal generasi milenial. Generasi milenial ini apa yang kita lakukan, apa yang mereka lakukan waktu mereka meeting, mereka ternyata waktu rapat, bahkan lagi trending pun saya pernah lihat juga beberapa orang, mereka lagi pegang handphone, mereka begini, ya kan? Nah, ternyata ditegur sama pemimpin rapat, hei kamu, kita lagi rapat nih, harganya sedikit dong, kita ini lagi rapat, jangan main handphone dong. Nah, orang-orang generasi kolonial berpikirnya adalah pegang handphone itu main handphone, saudara. Padahal bukan handphone. Nah, buat semua teman-teman semuanya yang mau bergabung, silakan ya. Nanti bilang mau, sebutnya mau aja ya. Nah, bicara soal ini apalagi? Akhirnya pemimpinnya tersinggung. Pemimpin rapatnya bilang apa? Saya tersinggung nih. Kamu nggak dengerin saya ngomong nih. Kamu nggak lihat ya? Saya lagi bicara banyak nih. Nah, padahal ternyata apa yang terjadi? Nah, terus kemudian rekan sang milenial ini bilang ke pemimpin rapatnya, Pak, itu mereka lagi tikpet Pak. Nah, ada yang tahu nggak tikpet apa? Nah, silakan. Siapa yang tahu tikpet? Tikpet. Ada yang tahu tikpet? Kita akan sharing nih. Nggak ada yang tahu juga? Oke, tikpet adalah ketik cepat. Biasanya generasi milenial itu sangat fasih dengan gadget mereka. Mereka cepat sekali. Ya, tanpa melihat udah hafal semua nih. Bahkan keyboardnya mereka udah hafal semua ya, dan sebagainya. Tikpet. Mereka sedang mencatat, Pak. Dia bilang gitu. Kadang-kadang kita memang generasi kita berbeda. Kita biasa mencatat itu dengan buku, dengan agenda. Saya juga pernah nih waktu itu pernah datang ke sebuah meeting ya kan. Untuk job juga. Kebetulan tas saya ketinggalan tuh. Nah, saya lakukan apa? Saya lakukan pakai ini. Saya langsung diketik aja, kebetulan bahan-bahan juga ada di sini. Nah, tapi orang yang berseberangan dengan saya, lagi lawan bicara saya, mereka kurang suka. Karena apa? Mentalnya masih kolonial, kan? Nah, generasi milenial tidak begitu, betul? Nah, oke, kita udah mulai berapa? Udah mulai 20 menit kurang lebih ya. Nah, bicara soal yang namanya lagi itu milenial. Nah, banyak orang hari ini wajar sekali terjadi kesenjangan antara generasi dan generasi. Ada gap di situ yang membuat kita tidak bisa lagi fokus, tidak bisa lagi yang namanya tahu mana yang lagi bekerja, mana yang lagi tidak, ya kan? Nah, kadang-kadang juga nggak semua juga orang generasi milenial pegang handphone itu ngetik sesuatu yang dia lagi dengar. Kadang-kadang juga main, ya kan, main. Waktu saya ibadah saya kadang-kadang tiap minggu ya, saya ibadah tiap minggu. Tapi pertanyaan saya cuma sederhana. Mereka nggak ibadah. Mereka kebetulan saya duduk paling atas, saya bisa lihat semua ke bawah. Mereka pegang handphone itu bukan ngetik. Nah, nggak juga ya. Jadi nggak semua milenial itu juga pegang handphone, mereka ngetik apa yang mereka dengar. Kadang-kadang mereka bermain juga dengan handphone. Udah selancar di dunia. Kadang-kadang mereka main game, saudara. Bahkan lagi ibadah mereka nggak segan-segan buka yang namanya Bukalapak, Tokopedia. Mereka cek dagangan mereka laku berapa nih. Saya harus kirim berapa besok hari Senin, ya kan. Nah, poinnya itu. Nah, kira-kira teman-teman semuanya, ada yang mau share apa? Sebelum saya lanjut lagi nih, bicara soal kesenjangan antara kolonial dengan milenial. Nah, teman-teman semuanya, kita mulai dengan karakteristik, ya kan? Nah, ada survei yang dilakukan. Nah, survei yang dilakukan ini tahun kira-kira sekitar tahun 2018-2019. Saya kurang lebih tahunnya lupa ya, tapi poinnya adalah mereka mensurvei sekitar 18.000 orang. 18.000 orang. Ada yang berumur di atas, pokoknya semua yang di atas 16 tahun, mereka semua disurvei. Nah, dari semua responden itu ternyata ada beberapa yang memberikan informasi, ya kan? Dengan apa? Ternyata 47% responden menilai, ya kan, bahwa baby boomer itu generasi yang sopan. Apa benar? Ya, kita cek ya. Ya, ternyata benar menurut Time Magazine ya. Kemudian apa lagi? Mereka memiliki karakter yang dalam perilakunya cenderung positif, ya kan? Itu bicara soal baby boomer yang kolonial ya. Bicara soal X gimana nanti kita bahas ya. Kemudian
pekerja keras nih. Nah, ayah-ayah daripada generasi X. Nah, biasanya dari ayah itu kadang-kadang karakternya turun ke bawah, ya kan? Turun ke kita-kita semua sebagai anak ya. Terus mereka lebih educated, mereka lebih apa? Lebih beretika, kadang-kadang peduli, ya kan? Kadang peduli sama masyarakat. Nah, bicara soal milenial sekarang ya. Generasi milenial. Nah, generasi milenial di survei ternyata ada 54% sebenarnya. Itu setuju, ya kan? Mereka setuju bahwa generasi milenial itu adalah penggila teknologi yang paling nomor satu. Kalau ada generasi handphone terbaru, mereka cepat, ya kan? Bahkan ada hari ini beberapa kita dengar di China sana, di negara Tiongkok daratan sana ya, ada orang-orang yang hari ini rela jual ginjal mereka cuma demi iPhone. Wih, luar biasa ya. Saya nggak sanggup itu, bacanya aja saya mengerikan. Nah, terus 44%. 44% generasi milenial itu disebut generasi yang materialistis. Apa benar? Kita bahas ya. Terus 39% katanya generasinya adalah generasi milenial termasuk generasi yang egois, suka mementingkan diri sendiri, individualis ya dan sebagainya. Terus 34% generasi yang pemalas katanya. Kalau buat saya mungkin bahasanya bukan pemalas, nanti saya bahas ya. Terus kedua apa? Terakhir, 33% adalah generasi yang sombong. Generasi yang sudah merasa memiliki semuanya, merasa tahu semuanya, ya kan? Nah, dari semua itu, dari semua hasil daripada survei tadi yang dilakukan oleh Mori ya. Mori dilakukan oleh Mori, mereka dari 18.000 orang itu kita ambil kesimpulan nih. Ada beberapa, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro adalah dari Time Magazine. Mereka bilang betul, justru generasi milenial ini adalah generasi yang kurang baik, ya kan? Tapi buat saya tidak begitu. Kenapa? Karena generasi milenial contoh, dibilang. Sebenarnya generasi milenial itu dibilangnya bukan malas. Bukan, mereka bukan malas. Mereka enggan. Mereka nggak mau ribet, saudara. Sama kayak anak saya juga sama. Anak saya generasi Z ya. Generasi Alpha. Karena 2010 ya, cenderung lebih ke Alpha dan Z ya. Itu beda-beda tipis lah ya. Nah, poinnya apa? Mereka nggak mau ribet. Kayak misalnya contoh, saya suruh mereka baca buku. Anak saya baca buku. Nah, Z baca buku ya. Udah. Wih, cepet kan? Udah kan? Pas ditanya, memang mereka tahu gitu loh. Mereka cepat deh tangkapnya. Nah, apalagi bicara soal ini lagi. Nah, mereka bilang generasi milenial itu adalah generasi yang memikirkan eksistensi diri, kata orang Time ya. Terus tidak mau berusaha dengan keras, terus terlalu bergantung sama teknologi. Nah, ini berbahaya. Bisa jadi apa? Bisa jadi namanya kecanduan gadget, betul nggak? Nah, tapi saya lebih suka menilai orang-orang generasi milenial tidak seperti itu. Kenapa? Karena generasi milenial orang-orang yang saya sepakat ya. Saya sepakat generasi milenial itu orang-orang yang ekspresif, orang-orang yang liberal, bahkan bukan sombong sepertinya, tapi mereka percaya diri. Nah, memang beda tipis ya, percaya diri dengan sombong. Tapi buat saya, mereka adalah percaya diri. Jadi bukan sombong, ya kan? Bukan sombong. Dan bicara soal pemalas, mereka nggak mau, bukan yang pemalas. Mereka maunya lebih yang namanya yang ringkas. Mereka nggak mau yang ribet-ribet. Nah, simpelnya itu. Nah, terus bicara soal apa lagi nih? Bicara soal yang namanya karakteristiknya. Nah, karakteristik lebih tambahan untuk orang-orang yang mental milenial. Ke arah new normal. Nah, bicara soal new normal, kita tahu bahwa hari ini kita tahu bahwa orang-orang milenial, orang-orang bermental milenial, kita tahu hari ini lagi pandemi, kita menuju new normal. Nah, banyak usaha hari ini terimbas. Salah satunya adalah tutup. Salah satunya adalah merugi. Bahkan banyak perusahaan yang hari ini gulung tikar ya dengan pandemi ini. Kenapa? Karena mereka nggak mau berubah. Orang-orang kolonial, orang-orang bermental kolonial, mereka lebih suka nyaman. Jadi comfort zone mereka udah terlalu besar sekali. Mereka nggak siap untuk berubah. Nah, bicara soal siap berubah, sederhana sekali. Sama nih seperti topi ini. Change for Success. Jadi logonya Garuda Motivator, di atasnya itu ada tulisan Change for Success ya. Di sini nih, Change for Success. Garuda Motivator, Change for Success. Nah, bicara soal Change for Success, kita harus mau berubah dulu untuk sukses. Bagaimana kita mau berubah? Bagaimana kita mau sukses kalau kita nggak berubah? Mulai berubah dari mana? Berubah dari diri sendiri. Nah, bicara soal berubah. Nah, kadang-kadang saya percaya banget satu statement ini. Orang-orang yang di awal akan jadi yang terakhir. Tapi orang-orang yang terakhir akan jadi yang di awal. Nah, inilah momen di new normal ini saya percaya sekali bahwa
statement ini benar. Kenapa? Orang yang dulu pertama justru jadi yang terbelakang. Yang terbelakang jadi yang terdepan hari ini. Nah, gimana caranya kita untuk mau berubah? Bicara soal berubah, kita harus siap nih berubah. Bicara soal siap berubah, kuncinya sederhana sekali. Positive mindset. Bicara soal positive mindset, tentu, ya kan? Tentu kita harus apa? Singkirkan jauh-jauh yang namanya negative mindset. Nah, bicara soal negative mindset, banyak orang hari ini sederhana. New normal ini, mereka merasa dengan new normal, saya bekerja di rumah udah enak. Nah, itu negative mindset tuh. Padahal kerja di rumah lebih banyak, lebih berat. Ya saya hari ini di rumah itu malah pekerjaannya lebih banyak daripada saya di luar. Saya di luar training sehari 2 jam sekali udah cukup. Tapi di sini dari pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Bahkan sampai mau tidur pun saya udah mimpi training, terus mimpinya seminar virtual, apalagi in-house virtual dan sebagainya. Semua serba virtual. Nah, apalagi yang perlu kita lakukan? Kita lihat, kadang-kadang kita positive minded itu apa? Positive mindsetnya kita harus apa? Lihat masalah itu bukan masalahnya, tapi kita lihat apanya? Lihat solusinya dong. Ada maksud apa nih dengan masalah ini? Ada maksud apa nih dengan adanya pandemi ini? Nah, saya percaya dengan kondisi hari ini, kita udah nggak bisa lagi beribadah secara dulu, ya kan? Rame-rame dan sebagainya, semua. Tapi saya lihat ibadah hari ini justru mulai apa? Mulai live streaming. Maka udah mulai beberapa yang udah buka, ya kan? Tempat ibadah mereka. Mereka udah mulai mengundang. Tapi dengan batasan sosial, ya kan? Dengan jarak-jarak sosial, ya kan? Social distancing. Tapi apalagi nih, yang perlu kita kuncinya apa? Kuncinya adaptasi, saudara. Bicara soal adaptasi, kenapa? Kenapa dinosaurus hari ini nggak ada? Karena mereka tidak mampu beradaptasi. Mereka tidak mampu beradaptasi, makanya punah. So teman-teman semuanya, di lewat pandemi ini, di lewat new normal ini, kalau teman-teman tidak bisa beradaptasi, teman-teman akan punah. Begitupun dengan bisnismu, harus yang namanya beradaptasi. Lingkungan seperti ini, adaptasi seperti apa? Contoh paling simpel, bimbel. Nah, ada industri bimbel, ya kan? Bukan industri lah ya. Pekerjaan orang yang guru ngajar les, ya kan? Di rumah-rumah hari ini tutup semua. Saya bingung, kenapa harus tutup? Kenapa nggak beradaptasi? Dengan apa? Guru aja yang sudah usia lanjut mereka bisa loh. Karena mereka di-push, ya kan? Ada push dari dinas pendidikan, mungkin dari instansi sekolah juga melakukan yang namanya online learning, ya kan? Online learning. Nah, online learning itu apa? Nah, bimbel mati semua, tutup semua. Saya sepanjang jalan beberapa sekolah itu biasanya di sekelilingnya ada rumah-rumah bimbel-bimbel, tapi tutup hari ini. Banyak sekali tutup. Kenapa mereka? Terus saya tanya beberapa orang, ada online nggak? Lewat Zoom nggak? Lewat Google Meet nggak? Lewat Google Duo nggak? Atau mungkin lewat WA nggak? WA video call? Enggak, dia bilang. Nggak ada yang mau, Pak. Ya iyalah nggak ada yang mau. Kenapa? Satu anak dipatok 500.000 untuk ngelesnya. Kemudian waktu pakai ini maunya 500.000 juga. Ya nggak bisa. Kita harus beradaptasi dengan apa? Turunin hargamu. Karena apa? Muridmu akan belajar dengan Zoom. Mereka harus bayar kuota lagi. Betul nggak? Sehari itu kurang lebih Zoom 1,5 GB. Betul nggak? 1,5 GB untuk 1 jam saja. Dengan video, dengan audio. Pertanyaannya, teman-teman harus buka dengan apa? Turunin lah, jangan mahal-mahal. Sama nih. Sama seperti yang hari ini saya lakukan. Ya kan? Dan beberapa orang lakukan. Virtual seminar. Virtual seminar saya juga, saya nggak bisa dengan harga normal, yang offline. Harga normal, kalau teman-teman lihat postingan sebelum saya, postingan yang beberapa hari yang lalu, saya ada postingan bicara soal virtual seminar. Harganya nggak bisa normal 3.577.000. Hari ini semuanya diadaptasikan dengan situasi yang sekarang. Karena Zoom di rumah, di office, dimanapun, bahkan di mobil, teman-teman bisa ikut seminar virtual ini. Dengan membayar apa? Diskonnya harus 90%. Kadang-kadang malah 95% saya berikan juga. Nah, buat yang pagi ya, teman-teman boleh lihat ya. Nah, apalagi bicara soal tadi ya, apa sih kuncinya untuk kita bisa berubah, bisa bertahan, atau bisa survive, bahkan bukan survive, tapi kita melaju. Banyak teman-teman saya, banyak kantor-kantor yang saya latih, mereka bilang Q1, Q2 saya, kuartal pertama, kuartal kedua saya berantakan. Nggak ada omsetnya berantakan sekali. Bahkan sales terpuruk, bukan terburuk bahkan, terburuk sepanjang sejarah perusahaan saya.
habis-habisan. Nah, saatnya di Q3. Di Q3 beradaptasi dong. Ya kan, beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Open mindedmu. Ya kan? Langsung take action, berupa apalagi, ya kan? Harus cepat memutuskan, jangan lambat-lambat memutuskan. Kadang-kadang kita perlu switch segera. Hari ini kita lagi bisnis strategi pakai ini, nggak bisa, switch langsung. Switch, cepat dan sebagainya. Tapi juga jangan switch terus. Artinya apa? Kalau teman-teman switch terus, teman-teman cuma coba-coba dari punya orang lain. Teman-teman harus pikirkan dulu, ya kan? Harus dengan hikmat. Memutuskan sesuatu itu harus dengan hikmat. Switch juga dengan hikmat. Tanya dong. Tanya sama yang empunya bisnis. Itu siapa? Tuhan kita. Setuju? Nah, beradaptasi apalagi? Bicara soal beradaptasi, teman-teman harus berani juga. Berani apa? Eksekusi. Kadang-kadang di masa-masa yang lalu, kita bareng mikir, pandang-pandang, tunggu-tunggu. Artinya orang lain yang eksekusi. Nah, hari ini kita nggak bisa lagi. Kita hari ini sedetik aja tidak eksekusi, orang lain udah eksekusi. Nah, ya. Selanjutnya, harus kreatif. Bicara soal kreatif di semua zaman, nggak mesti zaman new normal ini. Kita harus punya kreativitas tinggi. Kreativitas tinggi seperti apa? Semua orang di dunia ini, saya punya mentor, dia pernah bilang sama saya gini. Orang-orang yang bertahan hidupnya, itu orang-orang yang kreatif. Mau ditempatin di mana aja, mau dilempar ke pulau apa, ke negara manapun dia hidup. Orang-orang kreatif. Nah, bicara soal kreatif, gimana caranya supaya saya kreatif? Kamu harus banyak tahu. Sebelum kreatif, kamu harus banyak tahu dulu. Supaya saya kreatif, saya harus banyak tahu dulu. Bagaimana cara saya banyak tahu? Ya harus mau tahu. Mau tahu gimana cara mau tahu? Penasaran dong. Nah, jangan cuma teman-teman penasaran sama cerita film. Teman-teman penasaran sama cerita novel. Tapi teman-teman juga harus percaya diri Anda sendiri dan teman-teman harus kreatif. Dan bicara soal kreativitas ini, teman-teman harus yang namanya penasaran sama diri teman-teman. Gimana saya harus kreativitas? Penasaran apa? Cari tahu, ya kan? Nah, dan sebagainya. Yang terakhir, dulu ada orang bilang zamannya kolonial harus kerja keras. Nah, generasi milenial taunya adalah smart work. Nggak kerja keras nggak cukup, tapi harus kerja pintar juga. Saya setuju. Tapi di new normal ini, teman-teman nggak bisa mengandalkan smart work saja. Teman-teman harus apa? Extra mile. Harus super hard work. Lewat apa? Ya lewat sekarang ini. Contoh dunia training hari ini. Teman-teman mungkin lihatnya hari ini banyak sekali orang menjual seminar-seminar dengan harga yang murah tentunya ya. Mereka kerja tuh dari pagi, ada yang siang, ada yang sore, bahkan ada yang malam. Mereka lanjut terus tuh. Nah, sama kayak saya waktu tadi saya udah cerita. Waktu saya training, saya cukup sehari 2 jam selesai. Nggak ada lagi. Selesai. Begitu kita bisa senda gurau, bisa ngobrol dan sebagainya. Tapi sekarang nggak bisa. Panjang. Estafet semuanya. Dan sebagainya. Nah, teman-teman harus apa lagi? Harus ekstra super duper smart. Dengan situasi sekarang seperti ini, nah saatnya melesat di Q3 dan Q4. Dengan apa? Dengan ikut strategi. Dengan ikut apa? Dengan ikut strategi yang ditawarkan oleh orang-orang konsultan. Orang-orang yang hari ini bergerak di industri training, di industri pelatihan. Teman-teman harus mendapatkan informasi seperti itu. Nah, hari ini saya buka pertama kali untuk live bareng saya. Ternyata tidak ada yang live bareng saya. Tidak apa-apa. Nah, siapa yang mau? Sebelum saya tutup? Ada yang mau? Oke, tidak ada yang mau. Akhirnya saya tutup ya. Teman-teman semuanya, thank you buat semuanya. Nah, musim ini buat saya adalah musim yang harus benar-benar teman-teman juga bukan cuma bekerja tapi harus menabur. Apa yang menabur? Nah, hari ini begitu banyak orang-orang yang hari ini. Terus bagaimana hari ini banyak orang yang hari ini menabur dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Lewat apa? Lewat free webinar, free apa lagi? Free Zoom, lewat apa lagi? Free IG Live kayak gini. Nah, teman-teman boleh belajar tuh bagaimana dengan beradaptasi. Mungkin teman-teman nggak tahu cara beradaptasi dengan baik. Belajar dengan apa? Dengan yang hari ini ditawarkan. Nah, teman-teman semuanya, sampai jumpa. Kita akan bicara lagi esok, dengan topik yang berbeda. Tentunya sama konsepnya, teman-teman boleh live bareng saya. Setuju ya? Nah, thank you buat teman-teman semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa di Bisa Bincang Santai bersama Fabian dan kamu.